Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas PAIB, beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Siti Sabila Rasyidah dengan ujung NPM 040, dan rekan saya, Najwa Khairunisa Maulina dengan ujung NPM 042, akan membahas materi mengenai fikih sebagai metode pembentuk hukum Islam, kajian usul fikih dan istinbat 4 imam mazhab. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke latar belakang pembahasan, yaitu fikih merupakan hasil ijtihad ulama yang berfungsi menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah menjadi aturan praktis bagi kehidupan individu dan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan. Dalam praktiknya, fikih tidak hanya menjawab persoalan ibadah dan muamalah, tetapi juga menjadi instrumen pengelolaan kehidupan sosial yang manusiawi dan berkeadilan. Karena realitas sosial terus berkembang, fikih dituntut bersifat dinamis dan adaptif agar mampu menjawab problem keagamaan kontemporer. Secara metodologis, fikih bertumpu pada usul fikih sebagai disiplin yang merupakan prinsip dan akidah penggalian hukum dari Al-Quran dan Sunnah, beserta sumber turunan seperti ijma, qiyas, istihsan, dan urf. Usul fikih mengintegrasikan wahyu dan rasionalitas dalam proses istinbat, sehingga hukum Islam tetap relevan menghadapi persoalan baru. Dalam sejarahnya, perbedaan corak fikih sangat dipengaruhi oleh metode istinbat 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pendekatan yang khas. Oleh karena itu, memahami fikih, usul fikih, serta biografi dan manhaj para imam mazhab menjadi penting untuk melihat keragaman fikih sebagai kekayaan intelektual yang tetap berada dalam kerangka tujuan syariat. Selanjutnya, peran fikih sebagai pembentuk hukum. Fikih merupakan metode pembentukan hukum Islam yang bersifat sistematis dan ilmiah, lahir dari proses ijtihad yang menghubungkan syariah dengan realitas melalui usul fikih sebagai kerangka metodologisnya. Sebagai jembatan antara wahyu dan dinamika sosial, fikih menggunakan instrumen istinbat seperti analisis kebahasaan, qiyas, dan ijma untuk menarik kesimpulan hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah. Secara praktis, fikih berfungsi menetapkan status hukum perbuatan manusia atau disebut ahkam al-kamsyah, sekaligus menjaga relevansinya melalui pendekatan maqasid asy-syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, fikih bukan sekedar kumpulan aturan statis, melainkan sistem berpikir hukum yang rasional, metodologis, dan aditif dalam menjawab persoalan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Usul fikih dan fikih merupakan dua entitas yang saling melengkapi dalam hukum Islam. Usul fikih berperan sebagai metodologi atau alat yang berisi prinsip-prinsip dasar dan akidah interpretasi untuk menggali hukum dari sumber-sumber otentik seperti Al-Quran dan hadis. Sementara itu, fikih adalah produk nyata dari penerapan metodologi tersebut yang mengatur detail tata cara ibadah, muamalah, hingga hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Dalam praktiknya, para ulama besar memiliki penekanan metodologis yang berbeda-beda dalam menetapkan hukum tersebut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, beliau memfokuskan usul fikih pada pengolahan dalil-dalil utama secara sistematis. Dalam pandangannya, penetapan hukum harus berlandasan pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Sedangkan menurut Imam Malik, mengartikan usul fikih sebagai ilmu mempelajari cara-cara dalam memahami hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang ada. Ia menekankan pentingnya memperhatikan amalan para penduduk Madinah karena Madinah merupakan pusat kegiatan Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, beliau sangat menekankan pada tekstualitas Al-Quran dan hadis secara murni. Imam Ahmad cenderung sangat berhati-hati dan menolak penggunaan qiyas jika masih ada dalil nas yang bisa dijadikan sandaran hukum.
Yang keempat, menurut Imam Abu Hanifah mengartikan usul fikih sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara dalam menetapkan hukum syariah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ia menggunakan metode istihsan dan istilah dalam menentukan hukum. Ruang lingkup usul fikih mencakup pemahaman mendalam tentang kategori hukum, taklifi dan wada'i, subjek hukum hingga teknik pemaknaan teks seperti nasih dan mansuh dan amsah. Dengan memahami usul fikih, seorang mujtahid dapat merumuskan hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman tanpa keluar dari koridor sumber hukum yang sah. Materi selanjutnya yaitu biografi 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, bernama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuto, 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, pada masa transisi Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dikenal sebagai ahli fikih rasional dan dijuluki Imam Azam. Murid terkenalnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani yang menyebarkan mazhab Hanafi. Berikutnya adalah Imam Malik bin Anas, bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashhabi, tahun 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Imam Dar al-Hijrah, ulama besar hadis dan fikih, penulis kitab Al-Muwatta, dan mazhabnya berkembang besar di Afrika Utara. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Quraisy, pada tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Mekah, Madinah, dan Baghdad. Murid Imam Malik dan berinteraksi dengan ulama Hanafi. Penulis Ar-Risalah dan peletak dasar usul fikih yang sistematis. Mazhabnya dominan di Indonesia. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ulama besar hadis, penulis Musnad Ahmad, dan terkenal teguh saat peristiwa Mihnah. Mazhab Hambali berkembang kuat di Jazirah Arab. Untuk materi selanjutnya itu sistem istinbat hukum 4 imam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, kemudian pendapat sahabat dan ijma. Ia sangat menekankan penggunaan kias, istihsan, dan urf. Pendekatan ini menunjukkan corak rasional dan fleksibel sehingga mazhab Hanafi dikenal responsif terhadap kebutuhan sosial, khususnya di bidang muamalah. Contohnya dalam jual beli mu'atoh atau tanpa ijab qabul lisan. Nah, Imam Hanafi memperbolehkan selama ada kerelaan antara kedua belah pihak karena mempertimbangkan kebiasaan atau urf dan kemaslahatan. Selanjutnya, Imam Malik bin Anas yaitu mazhab Maliki. Imam Maliki juga berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah tetapi memiliki ciri khas dengan menjadikan amal Ahlul Madinah sebagai hujah penting. Setelah itu, ia menggunakan kias, maslahah mursalah, dan sadzari'ah. Metode ini menunjukkan orientasi kuat pada praktik masyarakat Madinah serta pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Contohnya, dalam beberapa kasus takzir, Imam Malik memperbolehkan hukuman lebih berat jika dipandang membawa kemaslahatan dan efek jera bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada Imam Asy-Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini menyusun metodologi istinbat yang paling sistematis. Ia menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, diikuti ijma, qaul sahabat, qiyas, dan istishab. Nah, Imam Syafi'i dikenal ketat dalam penggunaan dalil dan menolak istishsan, sehingga mazhabnya dipandang moderat tetapi sangat metodologis. Contohnya itu dalam jual beli mu'atoh, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan karena akad harus jelas dengan ijab qabul untuk menghindari goror. Yang selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini sangat menekankan Al-Quran dan Sunnah, termasuk penggunaan hadis ahad yang sahih. Ia menerima ijma dan menggunakan qiyas secara terbatas, serta mempertimbangkan sadzari'ah dan maqasid dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hambali dikenal paling tekstual dan berhati-hati. Contohnya itu, dalam sebagian kasus muamalah yang baru, Imam Hambali dapat memperbolehkan praktik yang membawa manfaat selama tidak bertentangan dengan nas yang tegas.
Jadi, kesimpulannya, fikih merupakan hasil ijtihad yang berfungsi sebagai metode konkret pembentukan hukum Islam melalui akidah-akidah usul fikih yang sistematis. Usul fikih menyediakan landasan metodologis dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih menjadi produk aplikatif yang membimbing praktik kehidupan umat. Perkembangan fikih tidak terlepas dari kontribusi 4 imam mazhab. Yang pertama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang masing-masing memiliki latar belakang intelektual serta metode istinbat berbeda. Perbedaan tersebut melahirkan keragaman fatwa, namun tetap berakar pada sumber utama yang sama dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Secara keseluruhan, dinamika fikih dan usul fikih menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat metodologis, rasional, dan adaptif terhadap perubahan zaman dengan maqasid syariah sebagai ruh utama dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan kehidupan umat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.